semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan kali ini saya masih bersama Robi dan juga Kisukma. Halo, Mas Ruben ya. Waduh, kalau udah ada Kisukma ini saatnya ya Sisi Dunia ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bahkan yang masuk ke DM tim Sisi Dunia yang ingin sekali dibahas. Karena saat ini kita bisa mendengar Sisi Dunia dari sisi yang positif. Karena mungkin banyak sekali atau mungkin di luar sana ketika membahas itu sukanya yang negatif. Atau mungkin kalau berita yang lain sukanya yang gosipnya aja. Tapi fakta yang sebenarnya tidak diungkap. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai makhluk yang berwujud manusia berkelamin pria, yaitu Gondoruo. MOP Lovers, siapa sih yang gak kenal dengan sosok Genderuwo? Sosok yang dikabarkan bertubuh besar ini memiliki warna kulit hitam kemerahan dan tubuhnya ditutupi oleh rambut yang sangat lebat. Mitos yang beredar di masyarakat, katanya Genderuwo ini manipulatif karena dia bisa berubah wujud jadi apa saja sesuai yang dia inginkan. Dan konon katanya Genderuwo ini sangat usil karena sering menggoda kaum perempuan dan juga anak-anak. Bahkan ada info juga yang beredar bahwa Genderuwo bisa menghasilkan keturunan dengan manusia. Oke, Kisukma, kalau berbicara mengenai Gondoruo, di balik kisah mistis Gondoruo, ini sebenarnya seperti apa, Ki? Gondoruo ini benar berkelamin pria? Ya, jadi sebenarnya Genderuwo ini salah satu dari bangsa jin, Mas Ruben sebenarnya. Nah, kalau yang saya baca dari salah satu kitab hikmah yang berasal dari pengarangnya Sayyid Abdullah Hussein mengatakan bahwasanya salah satu ciri Genderuwo ini adalah dari golongan At-Tawabi namanya. Tawabi ini adalah golongan jin yang suka tinggal di dasar tanah, di bawah tanah dan suka mengikuti manusia. Ini karakter dia seperti itu. Nah, balik lagi kita ke bab Genderuwo ya. Genderuwo ini apa sebenarnya? Genderuwo ini salah satu jin yang memang memiliki kemampuan uniknya adalah bisa berubah wujud. Namanya itu Genderuwo, itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia Gandarupa namanya. Jadi dia suka merubah wujud dia. Nah, kalau misalkan dikatakan dia ini suka menggoda manusia, suka menggoda wanita ya, genit lah kita ngomong kata-kata genit gitu ya. Sebenarnya bukan hanya Genderuwo saja sebenarnya Mas Ruben. Jadi memang semua bangsa jin bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengkambing hitamkan hanya Genderuwo tok gitu. Tapi yang lain juga seperti itu. Cuman kebanyakan mungkin suku Jawa atau kita yang tinggal di Indonesia ini dikit-dikit kalau ketemu yang seperti itu ngomongnya Genderuwo, dikit-dikit Genderuwo. Padahal sebenarnya banyak jin yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Gitu. Seperti Ifrit pun juga bisa melakukan itu. Bangsa Akwan pun juga bisa melakukan itu. Bangsa Toyarun seperti Kuntilanak pun juga bisa melakukan itu. Dan semua bangsa jin juga bisa melakukan hal itu. Itu nggak harus Genderuwo tok. Nah, tapi ini makanya aku banyak banget pengen nanya tentang Gondoruo. Berarti kalau Gondoruo itu apa ada yang anak kecil? Ada, karena memang bangsa jin kan beranak pinak sama seperti kita. Nikah dulu baru kawin, habis itu punya anak. Jin kita sama jin? Iya, jin sama jin dong. Kalau jin sama jin bisa punya anak, kalau jin sama manusia nggak bisa punya anak, gitu. Ki, ini tadi Ki semua bilang memang ada Gondoruo anak-anak. Nah, ini katanya ada wanita yang disetubuhi sama Gondoruo, Ki. Jadi bagaimana Gondoruo itu bisa setubuhi kita? Oh, gini. Maksudnya wanita. Oh, gini caranya. Kalau yang saya baca dari kitab Talibisul Iblis namanya. Kitabnya Talibisul Iblis dikatakan bahwasanya jin itu bagaimana bisa menyetubuhi manusia. Jadi bangsa jin itu dia merubah wujudnya seperti energi dan menyelimuti atau menyelaputi kelamin si laki-laki atau perempuan. Makanya kalau misalkan kita berjima nih, misalnya kita berjima dengan istri kita tanpa mengucapkan bismillah atau berdoa dulu, maka setan akan ikut berjima dengan kita, dengan sang istri. Yang kedua, pada waktu dia berjima dengan perempuan dari bangsa manusia tetapi tidak melalui media suaminya. Jadi pada waktu kondisi istri kita tidur, itu dia dalam bentuk energi masuk ke dalam alat kelamin vitalnya perempuan. Seperti itu caranya. Sehingga dia masuklah ke dalam mimpi, masuk aliran darah melalui alat kelamin perempuannya itu, gitu kan? Atau laki-laki pun juga sama, melalui alat kelamin pria. Seperti itu dia menyelimuti itu, jadi sehingga si laki-laki ini terasa seperti dipegang, padahal itu adalah bentuknya energi. Itulah dia. Itu bentuknya seperti angin gitu, angin energi gimana gitu. Oke, berarti istilahnya ya baca doa dulu juga penting. Oh, iya untuk itu, untuk sebelumnya ya Ki. Iya Ya. dong. Ki, ini bener gak sih manusia ini memiliki keturunan dari Gondoruo? Oh, jelas nggak bisa Mas Ruben.
Kan kita dulu kayaknya pernah di salah satu video kita saya pernah menjawab bahwasanya manusia itu dari turab, tanah, dan jin itu dari nar. Jadi pada waktu alat reproduksi atau misalkan kita katakan sperma ya dengan ovarium. Misalkan sperma ini dari pihak jin laki-laki, ovariumnya dari manusia, maka sperma yang dari sifatnya dari bangsa jin atau dari api tidak akan bisa membuahi yang sifatnya dari turab atau dari tanah. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi dikatakan dari kitab Al-Jin bahwasanya manusia dengan jin bisa menikah, tetapi ulama tidak menyarankan. Kenapa? Karena tidak bisa memiliki keturunan. Yang kedua, mereka hidupnya pun tidak akan bahagia, pasti akan banyak cekcok karena beda budaya, beda alam, beda kebiasaan. Tadi kan dia kan ada medianya nih. Ada manusianya nih. Ada manusianya. Ada manusianya. Ya kan? Gitu. Ternyata pas disetubui hamil. Anak yang lahir tetap normal aja. Normal, tetapi memiliki sifat seperti setan. Biasanya anaknya bandelnya kelewatan atau jadi malas sholat, jadi pemarah. Kan nggak logis. Gitu. Maksudnya nggak logis dalam keadaan dia baru lahir, mungkin dalam umur masih 1 tahun, 2 tahun atau berapa bulan itu menyebabkan banyak masalah dalam keluarganya. Itu salah satu akibat pada waktu ayah dan ibu mereka lagi berjima itu tidak membaca doa, ada ikut serta si jin di situ. Gitu kayaknya. Jadi seperti itu anaknya jadi susah diatur. Bisa begitu kan, banyak tuh ya kalau kita lihat anak-anak susah diatur gitu-gitu. Ini pasti dalam tayangan ini nih pada saat kalian nonton ada yang kalian salahkan teman kalian nih ya. Jadi saya yakin ya, oh dia nih jangan-jangan dia keturunan genderuwo. Jangan-jangan setan ikut-ikutan nih. Makanya ulama-ulama kan bilang Mas Ruben sebelum berjima makanya doa dulu. Nah ini yang sebenarnya akhirnya mungkin pembahasannya yang jadi rancu. Tapi kita tidak mengaminkan atau membenarkan apa yang kita bicarakan, tapi Ki Sukma berbicara berdasarkan apa yang Ki Sukma pelajari. Iya, saya pelajari, betul. Nah, Ki, berarti tidak ada yang namanya genderuwo itu memiliki anak manusia? Enggak dong. Kalau misalnya genderuwo bisa, semua wanita udah punya anak genderuwo, Mas Ruben. Logika enggak? Iya. Logika aja. Karena jin ini tidak bisa dilihat, benar gak? Ya dia bisa semena-mena dia aja menghamili wanita. Kalau gitu mas, semua wanita di dunia ini punya anak genderuwo dong. Oke, Ki, setiap pembahasan ini pernah nggak akhirnya jadi kontroversi gitu? Misalnya, ada kok di daerah gue gitu. Ada nggak Ki yang bertemu dengan memang yang angel gitu ya? Yang angel atau mungkin yang memang ya dia berbicara berdasarkan mata yang dia lihat gitu? Ada sih seperti itu. Ada. Cuma saya tetap menghargai pendapat dia, apa yang dilihat silahkan gitu. Nah, mungkin yang dia lihat atau mungkin yang diajarkan oleh kepada dia dari gurunya atau dari siapanya gitu kan, diajarkan ke dia yang dia yakini silahkan dia yakini. Kalau saya sih yang apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, para ulama, kiai-kiai pesantren gitu, ya saya meyakini yang itu. Maka ujung-ujungnya saya cuma mengatakan kepada mereka seperti ini, ya silakan yakini apa yang kalian yakini dan silakan pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya yakini apa yang saya yakini, saya pun akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan saya di akhirat. Gitu aja, simple. Jadi netral kan? Gitu. Jadi nggak perlu berdebat, karena kalau berdebat begitu nggak ada habisnya Mas. Nggak ada habisnya. Dia meyakini apa yang dia yakini, saya pun meyakini apa yang saya baca dan saya pelajari dari kiai-kiai saya gitu. Nah, Ki, ini menurut riset juga genderuwo ini suka makan bayi yang ada di dalam kandungan. Itu benar atau nggak, Ki? Kalau misalkan jin, genderuwo itu bukan makanannya bukan bayi, tapi kotoran manusia, kotoran hewan. Itu makanan dia, sama tulang belulang, biasanya tulang-tulang ayam gitu, tulang sapi gitu-gitu yang bekas-bekas makanan kita gitu. Dan mayoritas jin itu sukanya makannya juga wangian dan dupa. Tapi kalau bayi tidak gitu, dia tidak makan yang bayi dalam kandungan. Kenapa saya katakan bayi dalam kandungan itu sebenarnya agak sedikit sulit ya, bang sekelas genderuwo bisa memakan bayi dalam kandungan. Kenapa? Karena bayi dalam kandungan itu dijaga oleh ibunya, dijaga oleh ari-arinya gitu kan, banyak yang menjaga gitu loh. Dan ruh pun udah dihembuskan oleh Allah kalau nggak salah yang bulan keempat, ruh itu sudah dihembuskan dari Allah kepada si ibu ya, kepada di janin di bulan keempat biasanya. Itu pun sudah diberikan malaikat muakibat dan jin korin yang menjaga si bayi tersebut. Jadi kalau jin bisa mengambil si janin nih masih dalam, kemungkinannya kalau dari 100% cuma 0,1%. Dan itu pun kalau seandainya bisa pun pasti jin yang levelnya tinggi, sekelas ifrit. Tapi kalau sekedar jin sekelas genderuwo, saya yakin 100.000% nggak bisa. Karena jauh lebih mulia ya. Jauh lebih, iya. Kalau bayi itu ya. Bayi itu karena dia masih suci, tidak punya dosa, dan dititipkan lagi sama Allah malaikat muakibat dan jin korin. Ada 2 penjaganya, satu malaikat, satu jin. Dilindungi lagi sama ibunya. Jadi berlapis-lapis lindungannya itu. Oke, bisa dikatakan berarti itu mitos. Mitos gitu. Itu kepercayaan orang kita aja. Ki, ini justru mungkin dari kecil baik saya ataupun kalian semua yang lagi menonton tayangan ini pasti pernah mendengar kata-kata ini. Kalau keluar lagi maghrib-maghrib, katanya nanti diculik genderuwo.
Aduh, serem banget. Itu bener apa enggak sih, Ki? Sebenarnya nggak juga sih Mas Ruben. Jadi kalau genderuwo mau nyulik manusia itu nggak harus nunggu maghrib sebenarnya. Kenapa dulu orang tua kita zaman dulu menyarankan setelah maghrib itu harus pulang, nggak boleh main keluar lagi. Yang pertama sudah gelap. Zaman dulu itu tidak ada lampu. Jadi kalau anaknya hilang susah nyarinya. Oke. Yang pertama. Yang kedua, dia itu anak-anak zaman dulu lebih menyarankan setelah maghrib suruh ngaji sebenarnya. Suruh ngaji sama ke kiai, ke masjid, ke majelis gitu. Seperti itu sebenarnya. Nah, cuma salahnya orang-orang tua zaman dulu ini caranya salah. Dalam arti mereka tuh menakut-nakuti anak-anak dengan setan. Coba kalau diganti kata-katanya, ayo pulang gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu maghrib masih main, nanti Allah marah, nanti nggak kasih kamu napas lagi. Nah, mungkin anak itu takut kan, jadinya kan dia malah lebih menghargai Allah daripada takut sama jin. Nah, itulah yang harus kita ubah sekarang ini. Gimana kalau misalnya orang-orang tua yang zaman now nih ya, zaman now saya lebih menyarankan teman-teman kita yang sudah punya anak, kalau punya anak itu kalau udah maghrib jangan ngomong nanti kamu diculik genderuwo, jangan. Tapi diganti kata-katanya, nanti kamu Allah murka nanti sama kamu, nanti nggak dikasih duit lagi, nggak dikasih jajan lagi, misalkan gitu. Jadi diubah mindsetnya. Nah, kalau misalkan jangan dikatakan ditakut-takuti. jangan ditakut-takuti dengan setan, jangan ditakut-takuti sama jin. Jadi ujung-ujungnya nanti dia semakin besar dengan teman-teman kita ini malah lebih takut sama jin daripada takut sama Allah. Jadi itu hanya mitos aja sebenarnya. Jadi mitos mengenai Gondoruo itu menculik anak di saat maghrib itu juga mitos ya. Nah, Ki, ini bener gak sih sifat asli dari Gondoruo itu melemparkan batu ke rumah orang-orang pada malam hari? Dan Gondoruo juga bisa melemparkan pakaian orang ke dalam sungai. Itu fakta atau mitos? Mitos. Sebenarnya bukan dikatakan mitos juga sih. Semua jin bisa berlaku seperti itu. Semua jin bisa seperti itu, nggak hanya genderuwo aja. Jadi balik-balik kesian genderuwonya Mas Ruben, dikambing hitamkan terus. Iya. Nggak cuma dia yang bisa gitu, kuntilanak juga bisa, ifrit juga bisa gitu. Atau misalkan jin-jin yang sekelas yang terbang-terbang juga bisa gitu loh. Terus jin-jin yang sekelas-kelas ular, semua jin juga bisa melakukan itu. Nggak harus genderuwo kok. Jadi ibarat artinya ini si Gondoruo nggak ada apa-apa, namanya Gue dibawa-bawa disalahin, terus iya. gitu ya. Gue terus disalahin sian dianya. Iya, kalau bisa lapor tuh pencemaran nama baik udah banyak banget ya. Bener. Ya, mengenai Gondoruo ya. Nah, katanya Gondoruo ini bisa menyamar menjadi suami dari perempuan yang ingin ia setubuhi. Jadi lebih menyerupai wajahnya. Itu benar atau enggak, Ki? Bener. Betul, dan bisa dilihat dengan mata dohir. Serius? Serius. Karena saya punya salah satu murid saya, itu tahun berapa ya? Tahun 2019 kalau nggak salah. 2019, saya baru-baru bikin konten-konten di YouTube waktu itu. Lagi asik-asik penelusuran lah zaman 2019 itu. Jadi saya kumpulin murid-murid saya untuk penelusuran. Biasanya kita pergi dari jam 8, jam 9 gitu ya. Biasanya selesainya tuh subuh, jam 3, jam setengah 4. Nah, pada waktu itu ceritanya murid saya punya istri ini, dia tahu nih suaminya pergi dengan jaket itu, dengan tas itu ya, dengan celana itu, motor itu gitu kan. Pergi ke tempat saya gitu kan, kita buat syuting. Lalu jam sekitar, kata istrinya ini, jam sekitar jam 1, jam setengah 2 itu dia pulang. Murid saya ini pulang ke rumah. Dan karena pintunya kan dikunci, jadi dikunci dari dalam, dia ketok. Habis itu istrinya ngebukain pintu. Dia masuk gitu kan. Habis itu si genderuwo yang menyamar jadi salah satu murid saya ini atau suaminya si istri itu sampai memindahkan anak loh. Yang tadinya kan dari ranjang dipindahin ke bawah. Nah, si penyamar ini, si jin ini mengajaknya berjima dengan si istri ini. Cuman istri itu mungkin lagi capek, kondisinya nggak mau. Ditolak dia karena lagi capek dia gitu kan. Habis itu karena ditolak itu dia udah nggak maksa kan. Si jin ini nggak maksa. Tiba-tiba jam setengah 4 diketok lagi dari luar. Murid saya yang beneran yang baru pulang. Habis itu si istrinya kan bingung, loh kok pulang lagi, kok di luar gitu kan, kok seandainya di luar mestinya kan bisa bawa kunci keluar gitu kan, karena nggak ada yang nutupi lagi, kok ini dikunci, nggak bawa kunci. Dia buka, turun ke bawah, dia buka, dia sampai merinding ketakutan. Itu siapa yang datang jam 1, jam 2? Dan biasanya kalau genderuwo yang menyerupai manusia itu mengusilin orang itu biasanya cuma orang tersebut yang bisa melihat. Oke, kalau itu kan yang dia menyamar jadi jadi suaminya atau pasangannya ya. Ada nggak yang menyamar jadi perempuan? Oh, juga bisa. Karena genderuwo nggak hanya laki-laki kan, ada ceweknya juga genderuwo itu. Gitu. Ada yang jenis kelaminnya perempuan, ada. Namanya juga gandarupa. Bisa jadi perempuan. Emang ada jenis kelamin perempuan. Emang dia genit begitu sih Mas Ruben. Nah, Ki Sukma, ini apakah Gondoruo itu bisa dipanggil untuk melakukan ritual-ritual tertentu? Oh, semua jin bisa Mas Ruben. Bahkan genderuwo ini kadang-kadang nggak dipanggil pun dia datang sendiri, saking pedenya gitu ya. Dia suka datang sendiri, makanya kadang-kadang banyak tuh orang-orang yang misalkan mediumisasi nih, masukin jin ke badan orang tersebut. Orang tersebut ngakunya syekh siapa,
atau misalkan ustadz siapa, itu hati-hati, itu genderuwo, itu permainan genderuwo itu. Tapi ada nggak sih Ki memanggil genderuwo itu untuk menggunakan atau ritual-ritual tertentu khusus nih untuk minta nomor togel? Oh ada. Ada. Dan Mau dia kerja tuh malah orang ya? dipermainkan sama genderuwo. Hah? Dia dipermainkan sama genderuwo. Emang ada yang tembus minta togel sama genderuwo? Gak ada yang tembus, Mas Ruben. Itu dipermainkan aja itu sama genderuwo. Kenapa genderuwo bisa mempermainkan mereka? Karena manusia ini memiliki sifat setan yang mana sifatnya itu adalah ambisi pengen kaya tapi pemalas. Mau kaya tapi nggak mau kerja, gimana korelasinya? Tuh, ya. Jadi MOP lovers ya, ibarat arti genderuwo aja kesel kalau kita nggak kerja. Iya, malah dikerjain loh nanti sama dia. Malah dikerjain balik. Iya, disebutin angka asal aja gitu. Nggak asal masangnya gila-gilaan, apes. Apes, ketawa dia, seneng. Tawa. Lu sih ngikutin gue musyrik lo katanya. Gitu. Iya kan, apalagi menggunakan genderuwo itu untuk sesuatu yang negatif ya. Dan itu banyak sekali terjadi. Ki, bisa disimpulkan tidak semua genderuwo itu jahat. Tidak, ada yang baik juga, ada yang Rupanya seram, serem, tinggi besar. tinggi besar, biasanya ukurannya sekitar 2,5 sampai 3 meter biasanya. Tapi ada juga yang pendek gitu, nggak harus yang setinggi itu juga. Sama kayak manusia, Mas Ruben, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu. Cuma rata-rata memang mereka besar tinggi biasanya gitu. Nah, ini Ki, ada nggak sih cara untuk para perempuan agar bisa menghindari disetubuhi genderuwo? Ada. Gimana? Yang pertama, sebelum kita tidur, biasanya kita harus sholat dulu, minimal sholat witir ya. Yang kedua, ya jangan putus wudhu. Yang ketiga, menggunakan baju yang tertutup aurat. Oke. Ya. Yang keempat, membaca doa. Kalau misalkan doa-doa yang simpel-simpel aja, bisa doa sebelum tidur atau bisa baca doa Ayatul Kursi, lalu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, Al-Fatihah 3 kali boleh gitu. Pokoknya ayat-ayat yang sifatnya untuk melindungi diri kita dari jin, dan itu tinggal dihembuskan ke tangan lalu dihusapkan 3 kali ke seluruh badan. Insya Allah nanti yang namanya syaitan tidak berani menyentuh kita. Amin. Ki, ini makasih banget ya. Iya, makasih kita banyak. udah dikenali cerita mengenai genderuwo, diluruskan ya, yang mungkin terkadang bukan salahnya tapi yang disalahkan genderuwo. Iya, kesian juga genderuwonya Mas Ruben. Iya, kesian. Aduh. Dia banyak ngadu sama saya. Salamin nih buat genderuwo, maaf ya gitu ya. Minta hak asasinya ditegakkan. Oh, aduh. Gitu ya. Ya udah, pokoknya Robi udah diem aja anteng gini ya. Jangan main sama genderuwo ya, Robi Robi main ya. sama genderuwo ya. Oke, ya. Oke, udah diem aja di sini. Karena kalau dia main kita yang kabur semua. Oke, terima kasih buat semua MOP lover sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir ini, dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menambah wawasan kalian semua. Dan dalam tayangan ini boleh percaya atau tidak, karena yang tadi dibawakan adalah kisah genderuwo yang sering menjadi perbincangan warga. Semoga bisa menjadi wawasan yang baru buat kalian semua. Ya, oke. Dan juga untuk MOP lovers jangan lupa untuk download aplikasi MOP lovers di Play Store bagi pengguna Android dan juga bagi pengguna iOS. Harap bersabar ya, karena sebentar lagi kita sudah bisa gunakan. Ki Sukma, terima kasih banyak. Thank you. Sukses terus Ki. Ya, sama-sama, Nanti sukses kita juga, Mas Ruben. akan kembali di cerita berikutnya ya. Oke. Hanya di Sisi Sisi Dunia. Dunia.